بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berharap semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa tahapan sebelum kita melakukan terapi ruqyah. Di antaranya kita telah menjelaskan poin yang ke-8, yaitu dianjurkan bagi seorang terapis ataupun seorang peruqyah itu berwudu sebelum menjalankan terapi. Sebelum dia meruqyah orang lain, dia harus berwudu terlebih dahulu. Karena kita akan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau dalam kondisi suci, dalam keadaan berwudu, maka ini lebih afdal lagi, lebih bagus lagi, dan tentunya ayat-ayat ruqyah yang dibacakan itu akan semakin berpengaruh kepada si pasien. Dan juga kita telah menjelaskan yaitu jika penderitanya adalah seorang perempuan, seorang wanita, maka jangan langsung memulai terapi, jangan langsung meruqyahnya, akan tapi dipastikan terlebih dahulu bahwasanya si pasien wanita ini memakai pakaian yang sopan, tentunya dengan menggunakan hijab yang syar'i, jilbab yang syar'i, ataupun bisa juga dengan mengenakan mukena ataupun telekung, agar seluruh tubuhnya itu tertutup, karena kita sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya,
Maka kalau dia dalam kondisi membuka aurat tentunya tidak pantas seperti itu. Apalagi yang kita ruqyah adalah ya orang-orang yang bukan mahram kita. Maka kita harus lebih menjaga lagi. Dan juga jangan pernah berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Maka kita usahakan kalau dia seorang wanita, ya kita usahakan ketika meruqyahnya jangan hanya berdua saja. Kan tapi kita cari mahramnya. Bisa istri kita ataupun teman perempuan dia, ataupun kalau yang sudah menikah bisa suami dia dan lain sebagainya. Ya, karena tidak diperbolehkan seorang muslim berdua-duaan. Ya, walaupun dalam kondisi untuk mengobati itu tidak dibenarkan. Ya, karena dikhawatirkan tetap yang ketiganya adalah syaitan apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, yang dikhawatirkan pihak yang ketiganya adalah syaitan. Ya, maka ini tentunya ketika meruqyah, ya, jika berdua-duaan ini menyelisihi syariat Islam. Dan diusahakan juga bagi seorang peruqyah, ya, dia tidak menyentuh pasiennya. Ya, ini sekarang ini banyak ya di kalangan peruqyah yang dia bermudah-mudahan ya dalam menyentuh ya ataupun ketika memegang pasiennya. Padahal pasiennya ini adalah seorang wanita. Ya, tapi kalau laki-laki pasiennya ini tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika pasiennya ini adalah seorang wanita, seorang perempuan. Ya, maka dihindari. Ya. Walaupun kita menggunakan alas tangan, menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya, tetap ya tidak diperbolehkan ya menyentuh, memegang si pasien tersebut. Karena sama juga ketika kita menggunakan alas, menggunakan sarung tangan, ya itu namanya juga masih menyentuh. Ya mungkin bedanya karena tidak langsung terkena kulitnya. Padahal sama juga ya si pasien tersebut juga memakai baju. Apa bedanya? Memakai kain. Ya ketika kita sentuh ya sama sebenarnya kita memakai sarung tangan ataupun tidak, sama juga dia menggunakan kain. Ya, maka tidak dibenarkan. Ya kecuali dalam kondisi darurat. Ya kondisi darurat di sini ya dimaksud adalah ketika memang tiba-tiba si pasien menyerang kita. Nah, ini kondisinya berbeda, ya. Tapi kalau dia dalam kondisi misalnya ada sesuatu di tubuhnya yang akan dipegang, yang akan dipijitnya, maka bisa menyuruh yang mahramnya tersebut. Orang yang dekat, yang misalnya suaminya ataupun kakaknya dan lain sebagainya, kita suruh pencet. Kalau memang tidak ada, kita membutuhkan untuk memijitnya, kita bisa menggunakan sarana-sarana yang lain. Bisa dengan menggunakan pulpen ataupun bisa juga dengan menggunakan kayu. Ya, yang penting tujuan kita adalah untuk memijitnya, untuk memencetnya. Nah, jadi tujuannya sudah tercapai. Jadi tidak harus memegangnya. Ya kadang peruqyah ya dia bermudah-mudahan sehingga terkadang kepalanya dipegang ya dalam terapi ruqyahnya ataupun pundaknya dia pegang sambil meruqyahnya, ini tidak dibenarkan. Ya kalau yang diruqyahnya adalah seorang perempuan. Ya, kan tapi kalau yang diruqyah seorang laki-laki tidak ada masalah. Ya mau dia pegang, mau dia apain itu terserah. Tapi kalau dia perempuan ya seorang peruqyah harus menjaga hal ini. Ya jangan bermudah-mudahan dalam menyentuh ataupun dalam memegang perempuan. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ya. Karena ini adalah termasuk menyelisihi syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian juga kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong Anda dalam mengeluarkan jin-jin pengganggu tersebut. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum kita melakukan terapi ruqyah tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ya dengan harapan ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan juga memberikan kesembuhan kepada si pasien. Kemudian kita lanjutkan ya tahapan yang kedua. Yang sebelumnya adalah tahapan sebelum kita melakukan terapi ruqyah. Yang sekarang kita lanjutkan yaitu tahapan kedua, yaitu memulai terapi ruqyah.
memulai terapi ruqyah. Tapi kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya ada beberapa cara dalam ketika kita melakukan ruqyah ini ya. Yang pertama itu bisa dengan cara an-nafsu. An-nafsu itu adalah artinya dengan tiupan. Tapi tiupannya ini disertai sedikit sekali air liur. Jadi ada ketika kita meniup itu ada sedikit ya air liur yang keluar dari mulut kita. Ya sedikit tidak banyak. Ya seperti percikan-percikan kecil seperti itu. Ya. Ini sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis ya berkaitan dengan mimpi ya. Ar-ru'ya as-salihah minallah. Ya mimpi yang baik itu adalah dari Allah. Ya. Wal hulmu minasyaitan. Dan mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfithu hina yastayqidhu thalatha marrat. Jika salah seorang dari kalian ya melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi yang buruk, mimpi yang dia benci, maka hendaknya ia meniupkan ataupun tiupannya ini dengan keluar air liur sedikit tatkala terjaga, tatkala terbangun sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian wa fi riwayah falyabsuk an yasarihi. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dia meludahnya ke sebelah kirinya. Wa yata'awwadz min syarriha dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadurruhu. Sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Ya, jadi dari hadis ini ya, jadi ketika seseorang meniupkan ketika meruqyah, tiupannya ini adalah tiupan yang dengan keluar air liurnya itu sedikit, tidak banyak. Kemudian yang kedua itu ada namanya at-taflu, yaitu dengan meniup disertai air liur namun tidak sampai pada derajat meludah. Jadi keluar juga akan tapi tidak banyak. Ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh ya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, faja'ala yatfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya sampai habis ya. Maka sahabat yang meruqyah meludah dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin hingga seakan-akan orang tersebut baru saja lepas dari ikatan. Ya, kemudian di riwayat lain disebutkan faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yatfilu fabara'a. Ya, maka sahabat itu pun membacakan surah Al-Fatihah, kemudian dia mengumpulkan ludahnya, lalu meludah, maka sembuhlah orang tersebut. Jadi kalau dikumpulkan tentunya dia yang dikeluarkan itu akan dalam kondisi banyak. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ya ataupun berkata, sesungguhnya an-nafas ataupun di bawah at-taflu, dan jika at-taflu itu diperbolehkan maka an-nafas tentu lebih utama untuk diperbolehkan. Ya, jadi kalau memang dia meludahi si pasien ini diperbolehkan, tentunya ketika tiupan yang sedikit keluar air liurnya ini tentunya akan lebih utama untuk dibolehkan. Inilah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan terapi ruqyah ini setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.